الدعاء والقبول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, insyaallah malam ini kita akan membahas tentang hukum seputar mandi janabah. Hukum seputar mandi junub. Para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, materi ini saya ambil dalam kitab Bulughul Maram, bab masalah mandi janabah. Kitab Thaharah, babul ghusli wa hukmil junub. Mandi karena yang pertama kitab Thaharah, bab masalah mandi dan hukum junub, mandi janabah. Pertama, mandi niku terjadi karena keluar mani, keluar air sperma. Hadis yang ke-108. Ini saya ambil langsung dari kitabnya langsung. Dalam sebuah hadis dikatakan, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'u minal ma'i, rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, air itu dari air. Artinya mandi junub itu disebabkan karena keluar mani. Jadi kalau kalian jenengan kalau sudah medal ngoten niku ya enggak usah canggung-canggung, langsung mandi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, asalnya dari Bukhari, hadis Bukhari nomor 180, Muslim nomor 343 dan 345. Nah, di sini juga ada penjelasan biar kalau kalian jenengan faham, okay. Tidak harus menganalisa, ini adalah analisa hadisnya. Jadi kalau kalian jenengan sudah terima matang Pak hadis ini. Pertama, air itu dari air. Maksudnya adalah air itu mandi, air itu untuk mandi junub disebabkan karena keluar mani. Air yang keluar dengan syahwat mani itu disebut dalam ayat dengan alma, yakni air. Itu yang pertama faedah hadisnya. Kedua, lafaz yang diucapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam singkat tetapi syarat dengan makna. Yang ketiga, hadis ini menjelaskan bahwa wajibnya mandi niku karena mengeluarkan air sperma, air mani. Jadi kalau kalian jenengan kalau sudah ngedalaken niki, nggih jangan canggung-canggung, sudah waktunya mandi. Baik, kita lanjut. Yang keempat, apakah jika tidak keluar mani dianggap tidak mandi junub? Nah, ini yang harus kalau kalian jenengan faham. Ini yang harus kita bahas. Mandi junub memiliki sebab lainnya, bisa karena hubungan intim atau tanpa keluar mani. Jika sudah bertemu dua kemaluan tetap diwajibkan mandi janabah. Jadi kalau kalian jenengan wis gak usah canggung-canggung bah medal napa boten medal, kalau sudah barang yang satu niku ketemu mawon, maka niku sudah diwajibkan untuk mandi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pun pelan-pelan mawon. Hadis yang kedua, mandi karena berhubungan intim walau tidak mengeluarkan air sperma. Ini hadis terdapat dalam Bulughul Maram nomor 109. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
idza jalasa baina syu'abihal arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghuslu muttafaq alaih. Zadal Muslim wa illam yunzil. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang telah benar-benar melakukan hubungan badan, hubungan intim dengan istrinya, lalu bertemu dua kemaluan, maka ia diwajibkan mandi. Hadis riwayat muttafaq alaih dalam Sahih Bukhari nomor 291. Kemudian dalam riwayat Muslim terdapat tambahan walau tidak keluar mani. Nah, punten nggih atau satos niki. Jadi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya sekedar menambah niki wonten kejadian sebetulnya. Kalau nggak salah 2 tahun yang lalu saat Ramadan nggih. Saat Ramadan itu saya ditelepon oleh seseorang yang kebetulan suaminya sering keluar kota, Pak. Pada saat pulang, ngapunten bulan Ramadan nggih, bulan Ramadan suami sering keluar kota. Tiba-tiba suami niki berhubungan badan dengan istrinya. Saya tanya, jam berapa Anda berhubungan? Dia mengatakan, Ustadz, saya berhubungan kurang lebih jam 1 atau jam 2 dini hari. Jam 1, jam 2 niku mesti niku kalau kalian jenengan kan mestinya sudah siap-siap sahur lah ngoten. Tapi karena sang suami niki sering keluar kota, Pak. Yang namanya seorang suami jarang berhubungan, ketemu sama istri berhubungan dia tanpa dilatar belakangi, didahului dengan sahur. Persoalannya adalah ini yang ditanya kepada saya, Pak. Tiang niki saking pegele, ngapunten nggih, saya tidak berbicara hal yang vulgar, hal yang porno, mang. Ngapunten niki ilmu, Pak, murni niki. Isine kitab niki. Kalau kalian jenengan mestinya hal-hal seperti ini nih nggak usah malu ditanya. Tiang niki juga, ya saya kenal, nggak usah saya sebutkan namanya. Loh, karena saking pegele, saking capeke, dia berhubungan langsung tidur, Pak. Dari jam 2 berhubungan langsung tidur. Turu sak, ya nggih, kasaran ini kok kelonan sak turu nih ngoten. Tangi-tangi sudah adzan subuh. Mulai jam pinten wau? Jam kali sampai jam sekawan, hubungan saking pegele, tiba-tiba dia bangun mendengar azan subuh. Pertanyaannya adalah, Ustadz, gimana dengan puasa saya? Gimana dengan puasa saya? Jadi dengar adzan niku, Pak, baru bisa, Pak. Jadi mulai jam 2 lah niku keturun kok, Pak, saking pegele. Saya mengatakan, lah kalau sudah seperti itu nggak jenengan rusak. Puasanya rusak. Mestinya kalau sudah seperti itu sahur dhisik baru hubungan dan jaga. Jangan sampai terabas nenggade sholat subuh 3:30 mandek kok kula ngoten. Lah aku kepegelen ya Ustaz. Ya nek kepegelen ya aja ngono. Ngoten, Pak. Hal-hal seperti ini nggak usah dimalu untuk ditanyakan. Lah terus gimana? Ya bayar dendanya. 60 memberikan makan kepada 60 fakir miskin. Kalau tidak 2 bulan puasa berturut-turut. Aku luar kota, Ustaz. Iki ae sing saulan ae nyolong-nyolong kaya ngene ndah nih orang bulan. Ya wis gak apa-apa, 2. Ambil yang kedua. Silahkan beri makan 60 fakir miskin. Beres Ustaz, yang kedua saya lakukan. Tapi ingat loh ya, jenengan batal puasanya dan itu harus disahuri yang 1 hari. Siap Ustaz. Nah ini Pak, kejadian nggih. Lah terus gimana? Iya mandi janabah, Pak. Jangan diapusi hukum ngoten niku lho, Pak. Ada kejadian yang kedua, seorang manten anyar yang
Dia namanya manten anyar Pak, baru 1 minggu dia naik ke pelaminan, tiba-tiba dia keluar kota untuk melakukan bulan madu, dan itu pun sudah masuk bulan Ramadan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada saat dia masuk bulan Ramadan, masuk ke dalam hotel yang namanya orang suami istri, bulan madu, manten anyar, si anyar-anyaran, semuanya jadi indah, semuanya jadi ibadah, semuanya terasa nikmat. Masuk ke dalam hotel, siang-siang sing wedok mungkin buka aurat tinggi-tinggi, sing lanang kepengin. Padahal iku awan-awan, ngomong ngobrol Pak. Ya opo kalau kita hubungan siang-siang? Gak oleh Mas, gak oleh. Nek kate jaluk hubungan, engkau mari maghrib ae, wis mari isya lebih aman. Karena habis maghrib kesusu kate tarawih, mari tarawih ae lah Mas. Wis gak bisa Pak, yang namanya manten anyar, sing lanang wis gak kenek dicegah. Akhirnya sing lanang ngiten Pak, memberikan strateginya ya nopo. Nah, yang namanya orang itu kena sanksi hukum orang yang berhubungan dengan istrinya di siang hari, itu karena dia dalam posisi berpuasa. Nah, agar kita tidak terkena hukuman kita berpuasa 2 bulan berturut-turut gara-gara sehari 1 kali kita berhubungan di siang hari, ayo batalkan dulu puasa kita. Ngoten lho Pak. Cek pinter hukum digai-gai. Wes ayo mangan dhisik, mari mangan, kita kan sudah batal puasa kita. Nah, kalau sudah batal puasa kita, yo sak karep awak-awakan, sak karep kita. Hubungan yo ora apa-apa ngaku wis puasane wis batal. Tanya pada saya bilang kepada suaminya, Mas, sampean iku sajane iku kepengin hubungan atau kepengin makan? Jujur. Kepengin membatalkan puasa atau kepengin hubungan? Jujur pertama kali. Dikepengin hubungan Ustaz. Ya podo ae. Berarti kafarotnya sama dengan persoalan yang pertama. Berarti 1 kali hubungan di siang hari saat itu harus dibayar dendanya, memberikan makanan kepada 60 fakir miskin. Gak bisa Pak, gak bisa kecuali kejadian yang ketiga Pak. Ini yang menyebabkan kenapa ayat itu turun. Pada saat dihalalkan bagi kamu untuk mencampuri istri kamu di saat adzan maghrib sedang berkumandang, itu terjadi karena ada seorang sahabat yang betul-betul dia itu miskin. Di zaman Rasul niku miskin Pak. Jadi ketika seorang sahabat fakir miskin niku sebelum buka puasa, niku memang nggak punya makanan yang harus dimakan, Pak. Nggak punya makanan. Terus suaminya bilang pada istrinya, tolong po Odek sampean golek ono silian nyilih tonggo kanan kiri depan belakang bisa kita ini diberikan pinjaman agar kita itu bisa masak dan kita bisa makan menikmati buka puasa kita. Sing istri ini Pak. Diin Pak, ini zaman diin, bukan zaman sekarang. Kalau zaman dulu tuh betul-betul murni. Apa yang terjadi? Ternyata istri ini mencari pinjaman keliling-keliling boten saged Pak. Semuanya tidak ada yang mau dipinjam. Riyin Pak, nek sak niki. Wis gak usah nyilih nek urusan ngoten niku saestu. Akhirnya apa yang terjadi di saat maghrib adzan maghrib berkumandang, ka ono sing digawe mangan gawe buka, dadak sing lanang buka sing wedok. Pada saat adzan maghrib berkumandang, dadak berhubungan badan, lapor kepada Rasulullah. Tiang riyen niku sekalipun miskin seperti itu, jujur-jujur, ya Rasul, kami sudah melakukan hubungan badan di saat adzan maghrib berkumandang. Apakah puasa kami sah ya Rasulullah? Turunlah ayat. Dihalalkan bagi kamu untuk mencampuri istri-istri kamu di saat adzan maghrib sedang berkumandang.
Niki lho Pak, hikmahnya kula kalian jenengan jadi umat Kanjeng Nabi. Coba bayangkan niki makumun nanti kita akan bahas lebih lanjut di bulan Ramadan. Kula kalian jenengan nih ikut syariatnya Nabi Adam alaihi salam. Ada yang mengatakan syariatnya Nabi Adam niku puasanya 24 jam. Buka sak sahur niku dados tunggal. Bayangkan Pak, kulo kalian jenengan saja ada niku poso pinten jam sih? Jam 4 sekawan 5 6 7 8 9 10 11 12 tuh 2 3 4 5 6 14 jam lah, 12 13 jam. Kita itu Pak, itu pun kata sing boten. Ya Allah, Pak. Kulo kalian jenengan nih. Para rawuh yang dimuliakan oleh Allah. Nah, nanti kita akan bahas bulan Ramadan. Niki April udah Ramadan malih Pak. Tapi insya Allah April nanti tidak sama dengan April tahun 2020. Karena pandemi. Pun kita masuk. Niki sengaja saya bahas karena kita sudah masuk ke wudhu. Masuk wudhu, masuk ke sholat. Yang kelima, perhatikan di sini. Ini makna hadisnya. Ternyata pada masa awal Islam, niki latar belakang hadisnya Pak, ini yang disebut dengan asbabul wurud. Ternyata pada masa awal Islam, siapa saja yang menyetubuhi istrinya tidak keluar mani, ia cukup istinja dan berwudu. Dulu di zaman Rasul, saat zaman awal-awal Islam. Ini yang disebut dengan asbabul wurud. Kalau ayat asbabun nuzul. Jadi pertama kali niku Islam turun, jadi tiyang riyen nemu enak Pak. Pokoknya gak metu mani ya wis gak usah mandi janabah. Jenengan damel tisu cukup ngoten. Cukup istinja. Dibersihkan dengan air, dibersihkan dengan kain, dibersihkan dengan sesuatu yang bisa menyebabkan barang setunggal niku bersih, selesai. Wudu, sholat. Awal-awal perhatikan. Lalu datang hukum baru yang berhubungan intim diperintahkan tetap mandi walau tidak keluar. Punten Pak, kulo kalian jenengan tul ngoten mawon ya tetap mandi. Orang rawuh yang dimuliakan oleh Allah pun yang keenam. Sebagian ulama menjadikan dalil ini sebagai hukum terkait orang yang ihtilam mandi basah. Ayo mandi basah sing nom-nom sing durung rabi. Niki Mas Saiful durung rabi. Maring ini rabi insyaallah. Biasa ya. Dedi nggih dereng rabi, Pak. Misalnya kakean pilih-pilih niku nopo. Kulo niki pernah dicurhati seorang dokter, Pak. Cantik Pak dokter. Dosen dokter. Kulo dicurhati, Ustaz, aku kok durung ketemu jodoh sih Ustaz. Ya salahmu pilih-pilih. Aku kepengen nang cepet rabi. Kepengen nang cepet rabi temenan. Nggih Ustaz. Nenggonku. Saestu ta Ustaz? Iya, wong becak nang ngarep akeh kula ngoten. Akhire cekek piyambak ya, Pak. Malah Ustaz iki goyon tok ae, Pak. Sakniki kepanggih kali jodohnya juga seorang dokter dan angkatan laut. Dilalah Pak sampai sakniki seperti adik kandung saya. Jadi kalau curhat itu ya Allah. Ya saya juga berprinsip karena memang saya ini juga ngajar di berbagai tempat. Ya seperti itulah. Kenal dengan berbagai orang dengan beraneka ragam karakter dan disiplin ilmu. Bahkan saya punya seorang murid Pak. Seorang murid yang mereka juga profesinya niku luar biasa. Bahkan profesor juga ada. Ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah pun. Sebagian ulama menjadikan dalil ini sebagai hukum terkait orang yang ihtilam. Ihtilam niku mimpi basah. Apa mimpi basah Ustaz? Durung paham yo kejet-kejet. Nah, nek gak ngerti mimpi bisa keset-keset yo ngompol ngono ae. Wis. Seperti Imam Nasai menerapkan dalam kitab sunannya. Yuk, lihat.
Saat ini kita bukan main gambar, Pak. Niki isi nih hadis tok nih. Nah, punten niki penting napa boten? Penting napa boten? Kalau kalian jenengan nik mandi janabahnya tidak sah, berarti wudhunya ikut tidak sah. Nik wudhunya enggak sah, sembayangi enggak sah. Jadi niki Pak kula runtut, Pak. Pelan-pelan saya itu. Pun panjenengan enggak usah nyekel kitab, kula mawon sing nyekel kitab. Ini sudah intisarinya. Boro-boro nyekel kitab, kadang-kadang muncul Quran esek belepotan. Nah, ini sebagai sarana panjenengan ra usah maca kitab. Jenengan sudah tinggal baca aja, sudah insya Allah saya jamin sudah paham. Perhatikan hadis yang ketiga. Wanita juga diperintahkan mandi junub jika ia keluar bah lanang bah wedok ya padha wae. Hadisnya dari Ummu Salamah. Niki Ummu Salamah luar biasa, Pak. Seorang wanita yang luar biasa, Ummu Salamah nih. Nanti kita lihat bagaimana sejarah Ummu Salamah. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya Ummu Sulaim adalah istri Abu Talhah. Ia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidaklah malu menyebutkan kebenaran. Apakah wanita tetap mandi junub jika mimpi basah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya, tetap mandi junub jika ia melihat air. Nek kayak ketinggal, mandi janabah. Lihat di sini kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis ke-111. Niki saya katakan tadi saya ambil asli, Pak. Niki Pak, saya ngambil dari kitab Bulughul Maram. Lah kalau kalian jenengan maca kitab Bulughul Maram gundulan kesuwen, Pak. Pun ngeten-ngetenan mawon. Gampang sakniki, Pak. Jangan dipermudah ngaji niku. Pun wa an Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki ngapunten nggih. Ada kekeliruan ketika ngetik. Fil mar'ati tara fi manamiha ma yara ar-rajulu qala taghtasil, muttafaq alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang seseorang wanita yang bermimpi sebagaimana mimpinya seseorang laki-laki. Maka kata Rasulullah, hendaklah dia mandi. Bah lanang, bah wedok, nek mimpi ngompol, yo tetep mandi. Ada sepasang rumah tangga, Pak. Niki kadang-kadang kula kalian jenengan atos-atos, lebih-lebih kalau kita sudah punya anak, anaknya sudah usia 12, 13, 14 tahun. Niku kritis, Pak. Termasuk anak saya kritis. Jadi kalau panjenengan berhubungan badan, sebaiknya betul-betul menjaga bagaimana caranya khusyuk dan tidak terganggu oleh anak-anak. Di saat anak-anak itu juga bertanya, Pak. Pernah ada satu keluarga yang tanya pada saya, Ustadz, aku ini punya anak saya usia 13-14 tahun. Dan dia berhubungan, Pak. Padahal saat teringi hubungan niku mandi. Habis berhubungan mandi lagi. Anaknya tanya, mama ini kan tadi sudah mandi, kok mandi lagi? Yo. Jenengan jawab ya nopo? Enggak, mama ini mungkin kena telek cecek saya opo, gak masuk akal. Nah, jadi dalam hal ini bagaimana caranya panjenengan mendesain agar jangan sampai anak ini timbul kecurigaan dan bertanya hal-hal yang tidak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Pun hadis selanjutnya, zadal muslimi faqalat Ummu Sulaim wa hal yakunu hadha? Qala na'am. Fa min aina takunu? Dalam riwayat Muslim terdapat tambahan Ummu Sulaim berkata, apakah hal ini terjadi? Beliau menjawab, iya. Lalu dari mana datangnya persamaan? Persamaannya ya sama aja.
baik laki-laki maupun perempuan, kalau sudah melihat ada air, ketika kula kalih jenengan bangun dari tidurnya, maka itu pertanda bahwa kula kalih jenengan sudah mandi janabah, atau ihtilam. Baik, kita lanjutkan. Nah, niki Pak, kula kalih jenengan biar saya catat, biar semua saya catat, Pak. Saya catat semuanya biar kula kalih jenengan sedikit tahu bagaimana sejarah wanita yang betul-betul luar biasa di zaman Rasul, termasuk Ummu Sulaim niki. Ummu Sulaim niki adalah Sahlah bin Milhan Al-Ansariyah. Jadi dia itu berasal dari Madinah, Al-Ansor, kaum Ansor, Al-Ansariyah. Jadi kalau Al-Ansariyah niku penduduk asli Madinah. Kalau Muhajirin orang Mekah yang hijrah ke Madinah. Al-Ansor adalah penduduk asli Madinah. Ia ibu Anas bin Malik, wanita yang memiliki periwayatan hadis. Suaminya dahulu adalah Malik bin An-Nadr. Malik bin An-Nadr niki di zaman jahiliyah adalah orang yang belum tersentuh masuk Islam. Belum tersentuh masuk Islam, tidak mendapatkan hidayah. Lalu lahirlah Anas ketika datang Islam. Jadi Anas bin Malik ini lahir di saat Islam sudah datang. Ummu Sulaim bersama kaum Ansor masuk Islam. Tetapi suami dari Ummu Sulaim niki marah besar, Pak. Gak terima bojone melebu Islam. Karena marah besar, kemudian ia pergi ke Syam hingga meninggal dunia. Setelah itu Ummu Sulaim dihitbah, dilamar oleh Abu Talha, Zaid bin Sahal Al-Ansari Al-Hazraj. Ummu Sulaim hanya menginginkan keislaman Abu Talha. Jadi Abu Talha ini ketika melamar Ummu Sulaim, maharnya cuman satu, nopo maharnya? Kalau kau masuk Islam, aku mau menjadi istrimu dan aku ridho engkau menjadi suamiku. Jadi Ummu Sulaim ini ketika dihitbah oleh Abu Talha, jadi akhirnya dia masuk Islam. Akhirnya Abu Talha masuk Islam, yang dinikahkan oleh Ummu Sulaim. Dinikahkan Ummu Sulaim adalah yang menikahkan Ummu Sulaim itu adalah putranya Anas bin Malik. Jadi anaknya yang menikahkan anak laki-lakinya, yang menikahkan karena suaminya udah meninggal dunia. Ya. Ummu Sulaim terkenal sebagai wanita yang cerdas, paling kokoh hatinya, indah akhlaknya dan sangat religius. Kisahnya yang begitu masyhur dari Ummu Sulaim dan Abu Talha adalah ketika putranya meninggal dunia, malam harinya mereka melakukan hubungan intim. Ya Allah, niki Ummu Sulaim luar biasa, Pak. Ummu Sulaim niku ketika anaknya, Pak, putranya meninggal dunia, tiba-tiba Ummu Sulaim niku berdandan dengan dandanan yang cantik untuk menunjukkan agar Ummu Sulaim ini tidak terpukul dengan kepergian anaknya dengan Abu Talha. Ketika Abu Talha datang melihat istrinya yang berdandan cantik, akhirnya dia melakukan hubungan suami istri. Enggak sadar Abu Talha bahwa anaknya itu dianggap sebagai tidur. Anak kita kok enggak bangun-bangun, kata Abu Talha. Enggak apa-apa, biarkan aja anak kita masih tidur. Agar tidak curiga, Ummu Sulaim niku, Pak, berdandan dengan dandanan yang cantik sehingga terjadilah hubungan suami istri dengan Abu Talha. Baru setelah selesai melakukan hubungan badan, baru Ummu Sulaim berkata kepada Abu Talha bahwa sebetulnya anaknya sudah meninggal dunia, untuk meringankan Abu Talha agar Abu Talha tidak terpukul dengan meninggalnya anaknya. Niki wanita luar biasa, Pak. Sak niki sing garai geru-geru nangis niku lak wedok. Begitu luar biasanya imannya sampai anaknya meninggal. Dia memperlakukan istrinya seolah-olah anaknya tidur, Pak. Luar biasa niki, Pak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Setelah itu
barulah Ummu Sulaim menceritakan anaknya yang telah meninggal dunia. Riwayat kisah ini terdapat dalam Sahihain, Sahih Bukhari, Muslim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah pun, kita lihat hadis ini menunjukkan semangat Ummu Sulaim belajar agama dan bagusnya akhlak dan dalam menyampaikan udzur. Jadi kadang-kadang ngapunten wong wedok niku nik riyin di zaman Siti Aisyah. Rujukannya niku kepada Siti Aisyah, Pak, dengan kalau ada apa-apa niku membawa tas. Kemudian tas itu diisi dengan kapas-kapas yang istilah bahasa Arabnya adalah dirjah. Dirjah niku kapas yang usapkan kepada kemaluan wanita ketika keluar haid. Kemudian dirjah itulah ditanyakan kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, ketika aku menstruasi kemudian warnanya seperti ini, apakah aku bisa berhubungan badan dengan suami aku? Aisyah mengatakan belum. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Ummu Sulaim ini adalah seorang wanita yang tidak malu bertanya kepada Rasulullah tentang hal-hal yang sifatnya pribadi, tentang hal-hal yang sifatnya mungkin malu, Pak. Lah nek kula kalian jenengan malu sementara kula kalian jenengan tereng paham. Lalu bagaimana kita bisa tahu bagaimana hukum mandi janabah? Ummu Sulaim inilah wanita yang betul-betul dia tidak malu mencari kebenaran, sekalipun pertanyaannya itu ditanyakan kepada Kanjeng Nabi. Dan ini kan luar biasa. Ada seorang wanita tanya kepada ustadz tentang masalah pribadi, kan luar biasa, padahal itu ilmu. Ngapain kita malu? Dan ini luar biasa, kadang-kadang orang malu karena malunya akhirnya dia tidak jadi bertanya, padahal gak paham. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang-orang yang paham jikalau engkau tidak paham. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah pun lihat yang ketiga, seorang yang sudah sepatutnya bertanya hal yang ia butuhkan termasuk hal yang bersifat pribadi dan malu jika ia diungkapkan. 4. Rasa malu seseorang jangan menghalangi untuk mengetahui kebenaran dengan jelas bertanya. Tanya nek boten purun, nek boten sakit. Jangan malu, nggak boleh. Kemudian penempatan malu yang tidak tepat adalah ketika malu bertanya pada sesuatu yang mestinya ditanya. Yang kedua, meninggalkan amar ma'ruf dan melarang hal-hal yang mungkar. Yang ketiga, lepas dari berbagai hak dan tanggung jawab kulo kalian jenengan apapun itu. Mungkin dalam masalah syarat dan rukun sholat, kulo kalian jenengan itu kewajiban untuk mengetahui syarat dan rukun sholat dan harus bertanya, bertanya dan bertanya, belajar dan belajar. Itu hak kulo kalian jenengan, kewajiban kulo kalian jenengan, dan jangan dianggap sepele, Pak. Inilah yang menyebabkan ngapunten nggih. Ini yang menyebabkan kenapa umat muslim niku kurang giroh, Pak. Kurang giroh dengan agamanya, kurang peduli dengan agamanya, sehingga kulo kalian jenengan menganggap bahwa hal-hal seperti ini itu kurang penting, Pak. Sehingga hal-hal seperti ini itu kurang bermanfaat, sehingga kulo kalian jenengan kurang semangat. Padahal ya Allah, niki penting sangat, Pak. Kulo kalian jenengan, saya sering mengatakan di berbagai tempat, andai kata kulo kalian jenengan betul-betul faham tentang iman dan yakin dengan iman, dan dengan iman itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kulo kalian jenengan digerakkan oleh Allah, faham bagaimana fadilah keutamaan orang-orang menuntut ilmu. Fadilah keutamaan orang-orang menuntut ilmu. Ya Allah, luar biasa, Pak. Inilah yang menyebabkan kenapa Sayyidina Ali ketika ditanya, wahai Ali, andai kata engkau memilih salah satu, harta ataukah ilmu, mana yang kau pilih? Sayyidina Ali mengatakan, aku lebih baik memilih ilmu. Karena kalau aku memilih ilmu, ilmu yang akan menjaga aku. Andai kata aku memilih harta, maka aku yang menjaga harta. Ilmu bisa menghantarkan memiliki harta, tapi harta belum karuan bisa memiliki ilmu. Dan kalau kalian jenengan kedunyan, gak bisa, Pak. Inilah yang menyebabkan kenapa ilmu niku mahal, Pak. Sebab kalau kalian jenengan kalau tidak jihad gak mungkin. Para jamaah hari ini, ngapunten hari ini, jamaah saya yang dari Jojoran niku 2, Pak. Masuk rumah sakit isolasi
positif COVID-19. Tadi pagi telepon saya, Pak. Ya Allah Ustaz, padahal ibu ini kalau ahli ibadah, ngapunten nggih. Ibunya ahli ibadah, Pak. Jam 1 dini hari itu sudah mandi, Pak. Persiapan untuk sholat malam, dan itu sepanjang malam dia lakukan. Sampai subuh. Saya bilang, Bu, jenengan nek betangi dalu, jangan mandi jam 1, kurang baik, bahaya kesehatan. Lalu jam berapa Ustaz? Mandilah jam 2:30 dini hari. Mandi jam 2:30, sholat dalu jam 2:30. Sekitar jam 4 kurang seperempat, panjenengan persiapkan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, datang ke masjid, datang ke musola. Jadi sholat dalu niku satu paket dengan sholat malam. Jangan sampai kulo kalian jenengan bangun jam 12:30, jam 1 sholat malam, KO jam 2 tiduran. Sholat subuh tidak berjamaah, apes jenenge, Pak. Jadi sholat malam yang baik itu sholat malam yang jadi satu, Pak. Jadi satu dengan sholat subuh. Ini luar biasa, Pak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya pernah melihat, Pak, membaca artikel almarhum B.J. Habibie ketika dia kuliah di Jerman, itu selalu ranking 2, Pak. Setelah diselidiki siapa ranking pertama yang bisa mengalahkan putra terbaik dari Indonesia, ternyata orang Yahudi. Selalu ranking 1, padahal kepandaian B.J. Habibie ini orang pertama kali yang bisa memakai, orang pertama kali yang bisa bikin pesawat terbang. Ternyata orang Yahudi, Pak. Ditanya, kenapa ente kok selalu ranking 1? Dari mana ente? Ternyata orang Yahudi ini mempraktekkan kebiasaan orang-orang Islam sehingga otaknya cerdas. Orang Yahudi, Pak. Dia bilang apa kepada B.J. Habibie? Aku setiap malam, sekalipun aku bukan orang Islam, tapi nilai-nilai Islam aku yang mempraktekkan. Loh, aneh kan, orang Yahudi yang mempraktekkan Islam, sementara orang Islamnya sendiri jarang bisa mempraktekkan itu. Dan itu diajarkan oleh Rasulullah. Apa yang kau lakukan? Aku selalu mandi 1/3 malam yang terakhir. Ngapunten, kulo kalian jenengan kalau otaknya kepengen cerdas, kulo kalian jenengan kalau ingin dijauhkan dari stroke, non sewu, Pak, penyakit stroke, silahkan mandi jam 2:30 dini hari, kemudian sholat malam. Istiqomahkan. Itu yang dipraktekkan oleh orang Yahudi itu. Usai sholat malam, mandi, sholat malam, kemudian usai mandi, dia tidak sholat malam, usai mandi, kemudian dia baca Quran, Pak, padahal orang Yahudi. Dia baca Quran. Karena dia yakin bahwa Al-Quran itu mengandung kekuatan yang bisa menyebabkan otak ini cerdas. Udah kalian jenengan ngapunten, Pak. Koran niku sering dibaca, TV niku nggak ketinggalan, sinetron bendinten, HP bendinten, mendetik, Qur'ane ra tau diwaca. Kulo kalian jenengan niku getu maca Quran kalau sudah bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan, kulo kalian jenengan jarang baca Quran. Niki orang Yahudi. Ketika orang Yahudi ini subhanallah mempraktekkan 1/3 malam yang terakhir dia mandi, kemudian dia baca Quran, apa yang terjadi? Inilah yang menyebabkan otak saya encer. Dan B.J. Habibie selalu ranking 2. Dicoba oleh Pak Habibie, Pak. Dipraktekkan. Mulai malam itu sampai pada saat saya jadi mahasiswa di IAIN tahun berapa? 93, 94, Pak. Kalau Pak. 93, 94 saya kuliah ini menjelang saya wisuda itu. Pernah teman-teman dari IAIN mengundang Bapak B.J. Habibie. Beliau pada saat itu hari Kamis, Pak. Sebelum dia memberikan sarasehan seminar di depan mahasiswa saat itu, beliau disuguhkan makanan kecil oleh teman-teman mahasiswa. Pak Habibie, silahkan dicicipi rien sebelum panjenengan memberikan seminar, memberikan ilmu kepada kami. Pak Habibie bilang apa? Maaf, ini hari Kamis, saya puasa. Coba.
Bahkan di akhir sarasehan seminar itu Pak Habibie mengatakan ada 2 amalan yang tidak pernah aku tinggalkan secara istiqomah. Mulai aku perjaka sampai sekarang. Niki orang terpandai Pak. Dia mengatakan apa? Pertama, puasa Senin Kemis. Kedua, sholat malam dan baca Quran sepertiga malam yang terakhir. Coba aku lo kalian jenengan praktekkan ayo. Mantun sholat tahajud Pak, baca Quran Pak. Insya Allah kulo kalian jenengan sehat, otak niki sehat Pak. Para rawuh yang dimuliakan oleh Allah, pun kita lanjutkan. Ini 5 menit lagi, 6-7 menit lagi, insya. Kita lihat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang ke-8. Orang yang bermimpi, orang yang mimpi basah, ada 3 keadaan. Niki lo tinggal Pak, saya sudah catat, sudah saya ketik dengan ketikan yang bagus biar panjenengan tinggal baca dan paham. Pertama, perhatikan, orang yang mimpi basah, pertama, bermimpi erotis dan melihat mani, ini wajib junub. Pertama, delok HP, delok YouTube, dadak YouTube, masalah sing ngoten-ngoten niku ke bawah dalam lamunan, akhirnya mimpi basah. Ini yang disebut dengan erotis. 2, bermimpi erotis tetapi tidak keluar mani. Mimpinya erotis Pak, didelok lho kok gak teles yo. Menurut kitab Bulughul Maram tidak ada kewajiban mandi junub. Jadi panjenengan mimpi erotis kecet-kecet tapi jenengan tidak sempat ngompol. Tapi ngapunten, cara yang seperti ini kalau bisa dilihat Pak, kalau bisa diambu, jangan-jangan sudah kering. Ngapunten niki bukan hal yang vulgar. Jadi mandinya itu karena melihat ngumpulnya. Yang ketiga, melihat mani tetapi tidak bermimpi erotis. Loh, kok ono ngumpul tapi aku yo gak duwe perasaan opo-opo, aku yo gak mimpi opo-opo. Hal yang seperti ini tetap wajib mandi junub karena bisa saja mimpi tapi lali saking katanya penggawian. Saya pernah Pak ngajar ngaji. Murid kula niku sopir-sopir taksi dulu ketika saya masih mahasiswa. Datang ke kos-kosan saya. Ustadz, kula ngaji nggih ngaji monggo. Dulu masih pakai Iqra Pak, karena yang terkenal dulu itu sistem yang pertama niku Iqra dari Jogja niku lho Pak, karangan As'ad Yuman. Sekarang sudah banyak Pak yang lebih bagus dari Iqra. Ada Tilawati, ada Ummi, macam-macam saat ini. Tinggal kulo kalian jenengan purun belajar napa boten. Nah, tiba-tiba murid kulo niki Pak lucu. Begitu ngaji, pegang Iqra, dibuka Iqra-nya, sanjang kulo ngeten Pak Ustad. Ngapunten nggih. Kulo awu dalu kumpul kali istri kulo. Terus niku ngaji ini jam 12 Pak. Jam 12 siang niku lho Pak. Kulo awu dalu kumpul kali istri kulo. Terus dereng mandi kulo Ustad. Kulo mandi biasa. Ojo ngaji mandi sik kulo mboten. Kok cek kebajote. Kulo dereng semerap Ustad. Masya Allah. Lha jenengan salat subuh nih ya napa? Nggih kula salat subuh tapi kula nggih mboten mandi janabah. Ngeten lho Pak, dereng paham berarti. Lah ya napa ngoten niku? Masya Allah. Nggih saya jelaskan Pak. Ngeten lho Pak. Kula dereng pernah Ustaz ngaji. Ya Allah. Makanya kula kalian jenengan nggih, jangan sampai kula kalian jenengan jadi kepala rumah tangga dadak kula kalian jenengan gak ngerti hukum sama sekali. Ngono yo gak gelem ngaji. Masya Allah. Tidak ada dosa, tidak ada azab di akhirat. Pedihnya mengalahkan seorang laki-laki
di mana dia awam dalam hal agama dan dia tidak bisa mendidik kepada istrinya untuk menambah ketaatan kepada Allah. Para rawuh yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan. Jika bangun tidur seseorang melihat ada yang basah di pakaiannya, dan ini lho Pak, kan gampang itu niki lho Pak. Pun sing mengartikan kitab cukup kula mawon, jenengan enggak usah. Tinggal melihat ngeten iki lho Pak, pun intisarinya. Jika bangun tidur seseorang melihat ada yang basah di pakaiannya dan tidak tahu mani atau bukan saat tidur bermimpi erotis, cairan tersebut dihukumi mani. Padahal air. Misalkan air. Tapi enggak mungkin air. Ya siapa tahu rumahnya bocor. Akhir ini tes persis tenggene celono jenengan. Lihat ke atas udan apa ora boten ya jenengan ya harus mandi. Jika tidak diketahui saat mendapati yang basah ketika bangun tidur dan tidak bermimpi erotis, tetap mandi, wajib mandi. Ini demi menjaga kehati-hatian. Ngoten lho Pak. Makanya kalau kalian jenengan atas niki hukum nih. Dan ini yang ditanya besok di alam kubur. Masalah mandi, masalah pesucen. Sampai Rasulullah pernah ditemukan satu kuburan di mana kuburan ini sedang disiksa oleh Allah. Rasul ditanya oleh sahabat Sauban yang mengikuti Rasul saat itu, ya Rasulullah, dosa apakah orang ini sehingga Allah siksa dia? Rasul mengatakan orang yang disiksa ini karena dia tidak tahu bagaimana cara bersuci istinja sesudah dia mandi, sesudah dia pipis, sesudah dia kencing. Ngapunten ge, hati-hati. Demi kehati-hatian dalam cara fikih, saya dulu pernah memberikan semacam ceramah kepada panjenengan. Barang sing setunggal niki Pak, ngapunten bagi bapak-bapak yang ketika pipis nggih napa malih sing gadah penyakit prostat, ngapunten panjenengan mantun pipis kula kalian jenengan nih pipis sing jaler, barang sing setunggal niki ngapunten harus dipeleret sing telu, dipencet dari ujung sampai ke ujung nggih. Dari ujung atas sampai ke ujung bawah dipencet 3 kali. Tujuannya untuk apa? Dikhawatirkan masih ada sisa air kencing. 3 kali Pak. Nih ibu-ibu yuk nopo Ustaz. Nih ibu-ibu cukup dehembing telu BE ada sisa air keluar, itu ada air sisa air kencingnya bisa keluar. Ngoten cara hukum Pak, cara hukum fikih. Biar kalau kalian jenengan betul-betul faham dan tidak terkena azab kubur gara-gara nggak ngerti masalah pesucian, toharoh, masalah istinja dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Dah lagi selesai. Nah, 10. Orang dalam kondisi sadar keluar mandi wajib mandi junub. Orang dalam kondisi sadar keluar mandi wajib mandi junub meskipun keluarnya tidak dengan syahwat. Medal. Ternyata tidak dengan syahwat, tiba-tiba medal, Pak. Tetap harus mandi janabat. Ini pendapat madhab Syafi'i, salah satu pendapat Imam Ahmad. Ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hambali sependapat tetap disyaratkan memancar dengan terasa nikmat. Jadi ulama Hanafi, Maliki dan Hambali tidak sependapat dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i sekalipun tidak dengan syahwat tetap harus mandi janabah. Tapi ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hambali harus diiringi dengan syahwat. Nek gak syahwat gak usah mandi. Oh, dan Pak. Yang ke-11. Kalau saya ngeten Pak, kalau saya gampang-gampangan, saya tanya Surabaya niku kathah tuyon apa boten? Kathah tuyon apa boten? Kathah Pak, jenengan napa malih jagir niki jenengan tinggal langsung nyemplung sebelah. Kesuwen. Imam Maliki niku berpendapat kenapa tidak ada air mustakmal dalam Islam? Karena di zaman Imam Maliki Pak kering boten enten tuyo nang Mekah pundi.
Boten nenten air zam-zam. Ya air zam-zam kayak sirang nggih boten nangsal. Niku untuk diminum kok. Kalau panjenengan umroh haji ke Mekah, ngapunten, panjenengan kalau ingin tahu tempat air yang disuling dengan air yang disuling, air laut disuling, Pak. Lihat ke Jeddah jenengan. Di Jeddah niku ada tempat khusus, tempat penyulingan air laut berubah menjadi air minum, air laut berubah jadi air yang bisa digunakan untuk mandi dan cuci. Panjenengan kalau nggak percaya silahkan datang ke hotel di Mekah atau di Madinah, Pak. Panjenengan mandi, panjenengan pakai sabun, tuh boten montuk, tidak ada busanya. Kenapa kok tidak ada busanya? Sebab itu air asin, air laut, tapi sudah dinetralkan, Pak. Makanya mohon maaf, saya termasuk kalau saya ke Mekah, Pak, saya sampai sekarang alhamdulillah ada obat di Mekah niku. Air kulo niki kulit saya enggak tawar, Pak. Saya kalau 3 hari, Pak, di Mekah itu sudah gatal-gatal, Pak. Karena enggak tahan dengan air laut. Udah bintik-bintik merah. Alhamdulillah kemarin ketemu obatnya. Saya berdoa di depan Ka'bah, akhirnya saya datang ke apotik dan saya tanya dan dapat, Pak, ada yang diminum dan ada yang dioleskan. Pun para jamaah yang ke-11, hadis ini jadi dalil bahwa wanita juga mengalami mimpi basah dan keluar mani sebagaimana pria. Yang ke-12, anak laki-laki atau perempuan akan menyerupai ayah atau ibunya dilihat dari mani yang keluar dari keduanya. Jika ada air mani yang keluar lebih dahulu saat berhubungan keduanya, anak akan mirip dengannya. Jadi nih, misalkan sing medal sing jaler, maka bayinya itu anaknya akan mirip sing jaler. Ngoten lho, Pak. Menurut kitab Bulughul Maram. Jadi ngapunten Bapak Ibu, sapa sing manten nanya iki? Sing manten anyar, nek kepengen anake lanang, sing wedok kudu ngetokno sperma terlebih dahulu baru sing wedok. Lah nek sing wedok dhisik sing ngedalaken lho. Nanti menurut kitab Bulughul Maram anake wedok. Nek pengen anak lanang, sing lanang harus ngedalaken riyin baru sing wedok. Begitu menurut kitab Bulughul. Selesai. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Pun ada yang mau bertanya, monggo. Pun nyantai-nyantai mawon ngaji niku. Monggo, Pak. Monggo, Pak, silakan. Bah, niku materi 2 minggu ngajeng, Bah. Niki, Bah, kula buka sekilas nggih. Biar Bah niki insyaallah minggu ngajeng, Bah. Sedap nggih. Saya sudah desain, Pak. Saya sudah desain. Niki tata caranya mandi janabah. Niki lho, Pak. Nah, niki. Tapi pun saat niki 2 minggu lagi nanti kita akan tahu bagaimana tata caranya. Sing wau niku adalah kenapa kita harus mandi janabah. Apa yang latar belakang sehingga kulo kalian jenengan mandi janabah. Niki, Pak, nanti kita akan bahas. Nah, niki ayatnya. Nah, niki pertama niatnya seperti apa. Insya Allah 2 minggu lagi, tolong 2 minggu lagi, khususnya sing manten nanya riki, wajib pun mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Ngoten nggih. Niki penting napa boten? Penting napa boten? Utamane sing manten nanya. Penting banget. Pun mari kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما برحمتك وعنايتك يا أرحم الراحمين.
اللهم تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتمجيدنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا مجيب السائلين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Demikian mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.